Haleluya. Hai adik-adik, apa kabarnya? Sehat semuanya, puji Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap sehat, kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Suasana kita hari ini masih tetap di luar angkasa loh. Senang kan, keren kan? Kemana Kak Esther ya? Kita mau mulai ibadah nih. Kak Esther, nyangkut di planet mana nih Kak Esther nih? Kita panggil yuk. Kak Esther. Kak Esther. Ya, Kak Esthernya belum datang. Sudah jamnya mau ibadah. Oke deh, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaliana, adik-adik, aku minta maaf ya karena datang terlambat ibadahnya. Tadi aku lagi liburan, aku pikir nggak perlu datang ibadah. Tapi puji Tuhan aku sadar kalau aku harus setia beribadah karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu setia sama aku. Betul yang dibilang Kak Esther. Sekalipun kita liburan, kita harus tetap beribadah kalau waktunya beribadah. Kaliana, aku ingat satu lagu. Oh ya? Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Dan ada kata-kata, kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus selalu ada sama aku. Kita nyanyikan pujian ini yuk Kak Esther. Adik-adik, tahu kan lagunya? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Yang masih duduk, bangkit berdiri sekarang. Ayo kita nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Oh, Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, kita pasti bisa mengalahkan semua yang menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan. Iya kan Kak Esther? Iya, betul banget Kaliana. Adik-adik, ingat kan cerita Daud dan Goliat? Itu hal yang mustahil karena Daud kecil dan Goliat besar sekali. Bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat? Tapi karena Tuhan ada bersama Daud, Tuhan pasti tolong Daud.
Nah, Kak Esther dan adik-adik, itulah sebabnya kita harus perlu Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus itu kita bisa ditolong oleh Tuhan. Supaya kita rajin membaca firman Tuhan, kita setia beribadah. Dan setia juga melakukan hal-hal yang baik yang disukai Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi yuk. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Tetap bangkit berdiri ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan, kita pasti bisa sama dengan Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Siapkan berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Memujimu
Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman-Mu Tuhan, biarkan kami duduk yang tenang, biar bisa mendengarkan firman-Mu yang baik Tuhan. Berkati yang ngajar dan yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mungkin adik-adik masih sedih ya karena belum bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, adik-adik siap nggak untuk terima berkat firman Tuhan? Kanita mau cerita tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, tokoh ini dari dia muda, dia sudah cinta Tuhan dan terlebih lagi dia setia kepada Tuhan. Sampai dia tua, sampai dia Tuhan panggil, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau dengar nggak? Mau ya? Ada seseorang dari bangsa Israel yang bernama Yosua, ya. Yosua ini dia sangat setia. Dia mengikuti Musa dari mulai keluar dari tanah Mesir sampai akhirnya Tuhan membuat Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua ini ditunjuk oleh Musa dan tentunya Tuhan juga yang berkenan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Karena Yosua setia ikut Musa, setia akan nasihat Musa tentang firman Tuhan. Tentang apa yang Tuhan firmankan, Yosua sangat mengikutinya. Sehingga ketika Musa tidak dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, akhirnya Musa menunjuk Yosua untuk menggantikannya. Dan di dalam Yosua 1 ayat yang pertama, ketika Musa hamba Tuhan itu meninggal dunia dan bangsa Israel sedang bersedih hati, Yosua muncul sebagai pemimpin. Dan firman Tuhan berkata kepada Yosua agar dia menguatkan hatinya, agar dia menjadi pemimpin yang teguh, yang taat akan setiap perintah Tuhan, yang menaati setiap firman Tuhan, seperti apa yang dicontohkan oleh Musa. Tuhan mempercayakan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya, Yosua setia, Yosua tidak pernah meninggalkan Musa. Yosua tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan Yosua berkata bahwa dia dan seisi keluarganya akan terus melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik mau belajar seperti Yosua? Nah, adik-adik, Yosua itu adalah seseorang yang ditulis di dalam Alkitab. Di Alkitab, Yosua itu disebut sebagai hamba yang setia, abdi Musa. Dia setia karena dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsanya. Walaupun bangsanya itu sering marah-marah, sering tidak taat, sering melawan Tuhan, tetapi Yosua dia adalah seseorang yang setia kepada Tuhan mulai dia kecil. Dari muda Yosua ini sudah menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, kita harus belajar seperti Yosua. Adik-adik dari kecil sudah diajarkan orang tua, diajarkan guru-guru sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Dan juga bukan hanya cinta tetapi setia kepada Tuhan. Ya, seperti Yosua, dia setia kepada Musa, tetapi dia juga setia kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kalau adik-adik jadi anak Tuhan, adik-adik harus tetap setia. Walaupun adik-adik tidak bisa ke sekolah minggu, tetapi harus tetap setia beribadah ya.
Jangan pernah lupa ya adik-adik, hari Minggu tetap ada ibadah walaupun ibadahnya online ya. Nah, terus kalau di rumah gimana? Di rumah juga adik-adik setia. Setiap hari harus baca firman Tuhan, setiap hari harus berdoa. Siapa yang suka lupa berdoa nih ya? Ada enggak? Ada tante, gitu ya. Ada kak, ada om. Aduh, jangan ya. Adik-adik harus setia baca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan. Nanti ya, kalau adik-adik sudah bisa ke sekolah minggu lagi di gereja, adik-adik harus datang ke gereja untuk tetap setia beribadah. Mau kan? Mau ya? Nah, Yosua ini dia mengajak seluruh keluarganya untuk setia kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik ya. Harus setia beribadah bersama dengan papa mama dan juga dengan kakak adik. Semua satu keluarga seperti keluarga Yosua. Kita semua harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Jangan lupa sampai adik-adik besar nanti. Adik-adik harus ingat semua kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya juga harus setia seperti Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang Kanita mau bacakan ayat hafalan ya. Ayat hafalan di mana Kanita? Ada di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ayo coba adik-adik yang sudah bisa membaca boleh dibuka Alkitabnya. Ayo ambil dulu yang lupa Alkitabnya. Yang sudah ada Alkitabnya boleh dibuka 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kanita bacakan ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Haleluya ya. Adik-adik harus ingat Allahnya Yosua itu sama dengan Allah yang kita percaya. Dan Allah Yosua yang setia juga adalah Allah kita yang sama yang setia juga. Yang sudah memimpin, menyertai kehidupan adik-adik dari kecil. Sampai nanti adik-adik dewasa bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia baca firman, setia berdoa. Dari adik-adik kecil sudah adik-adik biasakan. Sampai nanti adik-adik besar dan dewasa semua itu jangan pernah kita lupa dan jangan ditinggalkan. Adik-adik jangan pernah meninggalkan ibadah, jangan pernah meninggalkan baca firman Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan berdoa. Tapi suka lupa, aduh kak, gimana dong? Jangan suka lupa ya. Kalau makan, ingat berdoa. Kalau mau tidur, ingat berdoa. Kalau mau bangun, ingat setelah bangun tidur berdoa. Ya, dalam segala hal adik-adik harus ingat untuk berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi seperti Yosua yang setia. Dia setia kepada hamba Tuhan, dia setia kepada Engkau, dia setia Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan.
dari kami muda, dari kami kecil. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami tidak melupakan Tuhan, kami tidak meninggalkan ibadah. Tetapi dari kami muda sampai kami dewasa, kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kami tidak akan melupakan Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Roh Kudus, pimpin kami semua, supaya kami tetap jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia seperti Yosua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berkreativitas. Kembali lagi bersama Kakak Vicky. Minggu ini gak kalah seru dari minggu-minggu sebelumnya. Kita mau bikin kreativitas yang menarik loh. Tapi sebelum itu, lihat dulu gambar yang satu ini. Nah adik-adik yang di rumah, udah lihat kan gambar yang tadi? Sekarang waktunya adik-adik bikin kreativitas minggu ini. Jadi kreativitas minggu ini adik-adik foto sama papa mamanya atau adik kakaknya waktu adik-adik sedang beribadah bersama-sama. Nanti ayat hafalannya ditulis di kertas, terus adik-adik foto dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan Allah, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, nanti adik-adik jangan lupa untuk kirim fotonya ya. Kakak Vicky tungguin loh. Nah, sekian dulu kreativitas minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Jadi mau berdoa kepada Tuhan untuk menghilangkan corona di bumi ini, supaya Jody bisa beribadah di sekolah minggu dan kembali belajar di sekolah IPK juga. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.